Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mata kuliah pengantar manajemen, kepada yang terhormat Ibu Rubiah Fitrianti SKMMM. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Almianti. Di sini saya bersama 3 partner saya, yaitu Anissa Fajriatul Umar, Naufal Latif, dan Aigede Purnawirawan. Kami dari kelompok 2 ingin membahas mengenai sentralisasi dan desentralisasi. Yang pertama, ada tantangan desentralisasi. Yang kedua, sentralisasi versus desentralisasi. Yang ketiga, faktor-faktor desentralisasi. Dan yang terakhir, ada keuangan dan kerugian desentralisasi. Sentralisasi pendidikan dan standar nasional pendidikan. Desentralisasi pendidikan memiliki kaitan yang sangat erat dengan standar nasional pendidikan yang merupakan kriteria tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar kompetensi nasional pendidikan makin berkembang dan berubah di lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal, yang ditandai oleh tingginya kompetensi antar manusia dalam memperebutkan sektor strategis yang sangat menguntungkan, bukan hanya negara, bangsa, atau masyarakat tertentu, tetapi juga individu. Karena itu, standar nasional pendidikan adalah standar kompetensi minimum lulusan pada satuan pendidikan di masing-masing daerah. Sementara kriteria minimum yang kemudian disebut sebagai standar pelayanan minimal merupakan tolok ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan kewenangan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat. Sedangkan SPM dijabarkan dalam standar teknis yang meliputi standar isi, proses, kompetensi kelulusan, standar pendidik dan tenaga pendidikan, standar sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan standar penilaian. Desentralisasi pendidikan sebagaimana diterangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tentang pemerintahan daerah yang diarahkan bukan hanya pada desentralisasi pemerintah di bidang pendidikan dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang otonom dalam pengelolaan pendidikan, akan tetapi diarahkan pada desentralisasi satuan demi terwujudnya lembaga atau satuan pendidikan yang mandiri dan profesional. Keduanya memiliki harapan besar agar pengelolaan pendidikan yang dilakukan pemerintah daerah dapat lebih bernilai karena dapat berjalan secara efisien, demokratis, dan berkeadilan. Jika desentralisasi pemerintahan di bidang pendidikan memiliki ruang lingkup kewenangan wajib dan standar pelayanan minimal pemerintah daerah di bidang pendidikan. Sementara itu, desentralisasi pada satuan pendidikan memiliki ruang lingkup yang lebih sempit dan terfokus pada bagaimana lembaga atau satuan pendidik di daerah menjalankan standar teknis yang wajib dijalankan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan telah dijabarkan dalam peraturan pelaksanaannya, yaitu Perundang-Undangan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 35 disebutkan bahwa standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi kelulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan. Secara umum, desentralisasi pendidikan, khususnya pada satuan pendidikan, diharapkan dapat melahirkan mutu dan relevansi, efisiensi pengelolaan, dan pemerataan atau perluasan akses masyarakat pada bidang pendidik di semua level. Tantangan masa depan desentralisasi pendidikan. Tampaknya prospek desentralisasi pendidikan masih jauh dari harapan. Jika dilihat dari kondisi real yang terlihat dari standar teknis sebagaimana dalam
Perundang-undangan Nomor 19 Tahun 2005, banyak tantangan ke depan yang perlu disisipkan. Seperti satu, dibutuhkan komitmen kuat dari pemerintah daerah untuk mengembangkan standar nasional pendidikan. Hal ini sangat penting untuk memenuhi tantangan pertumbuhan ekonomi yang makin besar. Kompetensi standar kelulusan yang ada pada satuan pendidikan akan melahirkan manusia unggul yang memiliki mutu dan mampu bersaing dengan manusia unggul lainnya, baik itu di daerah lain maupun dengan kalangan ekspatriat yang selama ini banyak berada di Kalimantan Timur. Komitmen yang dimaksud berupa alokasi anggaran yang lebih besar untuk pengembangan mutu pendidikan melalui pemenuhan kebutuhan agar standar pelayanan minimal mampu diimplementasikan. 2. Perubahan paradigma pembangunan dan fisik ke non-fisik. Sesungguhnya terlihat betapa orientasi pembangunan daerah masih diarahkan pada pembangunan fisik daripada investasi pembangunan dalam bidang sumber daya manusia atau non-fisik. Hal ini akan menimbulkan dampak kesenjangan sosial antara penduduk asli dan pendatang. Dan diakui atau tidak potensi sumber daya manusia dari luar daerah jauh lebih baik dibandingkan dengan yang dimiliki Kalimantan Timur. Terutama hal ini jika dilihat pada penyerapan tenaga kerja dari luar yang memasuki sektor-sektor ekonomi strategis yang selama ini memasuk pertumbuhan ekonomi. 3. Upaya pengembangan partisipasi masyarakat dalam sektor pendidikan masih belum nyata. Padahal dalam desentralisasi, pendidikan nilai ini menjadi daya dorong bagi makin berkembangnya pembangunan sektor pendidikan di daerah. Tantangan ke depan adalah bagaimana melibatkan masyarakat secara nyata dalam 70% pembelajaran baik di dalam satuan lembaga pendidikan maupun di luar lembaga atau satuan pendidikan. Sentralisasi versus desentralisasi. Dalam manajemen pendidikan dikenal dua mekanisme pengaturan, yaitu sistem sentralisasi dan desentralisasi. Dalam sistem sentralisasi, segala sesuatu yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan diatur secara ketat oleh pemerintah pusat. Sementara itu, dalam sistem desentralisasi, wewenang pengaturan tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah. Kedua sistem tersebut dalam prakteknya tidak berlaku secara ekstrim, tetapi dalam bentuk kontinum, dengan pembagian tugas dan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku dalam manajemen pendidikan di Indonesia, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan UU SPN 1989 bahwa pendidikan nasional diatur secara terpusat atau sentralisasi. Namun, penyelenggaraan satuan dan kegiatan pendidikan dilaksanakan secara tidak terpusat atau desentralisasi. Hal tersebut cukup beralasan karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan sehingga untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dan mengurangi segi negatif, pengelolaan pendidikan tersebut memadukan sistem sentralisasi dan desentralisasi. Penjelasan konsep desentralisasi dan sentralisasi pendidikan. 1. Konsep sentralisasi pendidikan. Sentralisasi adalah seluruh wewenang terpusat pada pemerintah pusat. Daerah tinggal menunggu instruksi dari pusat untuk melaksanakan kebijakan yang telah digariskan menurut undang-undang. Menurut ekonomi manajemen, sentralisasi adalah memusatkan semua wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di suatu puncak pada sebuah struktur organisasi. Sentralisasi banyak digunakan pemerintah sebelum otonomi daerah. Kelemahan sistem sentralisasi adalah di mana sebuah kebijakan dan keputusan pemerintah daerah dihasilkan oleh orang-orang yang berada
di pemerintahan pusat, sehingga waktu untuk memutuskan suatu hal menjadi lama. Sistem pengaturan sentralisasi ditujukan untuk menjamin integritas kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia sebagai negara berkembang dengan berbagai kesamaan ciri sosial budayanya. Juga mengikuti sistem sentralisasi yang telah lama dikembangkan pada negara berkembang. Konsekuensinya, penyelenggaraan pendidikan di Indonesia serba seragam, serba keputusan dari atas, seperti kurikulum yang seragam tanpa melihat tingkat relevansinya bagi kehidupan anak dan lingkungannya. Konsekuensinya, posisi dan peran siswa cenderung dijadikan sebagai objek agar yang memiliki peluang untuk mengembangkan kreativitas dan minatnya sesuai dengan talenta yang dimilikinya. Dengan adanya sentralisasi pendidikan, telah melahirkan berbagai fenomena yang memperhatikan, seperti totalitarisme penyelenggaraan pendidikan, keseragaman manajemen, sejak dalam aspek perencanaan, pengelolaan, evaluasi, hingga model pengembangan sekolah dan pembelajaran, keseragaman pola pembudayaan masyarakat, melemahnya kebudayaan daerah, kualitas manusia yang robotik tanpa inisiatif dan kreativitas. 2. Konsep desentralisasi pendidikan. Desentralisasi di Indonesia sudah cukup lama, dimulai sejak tahun 1973, yaitu sebagaimana diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah otonomi dan sebagai pokok penyelenggaraan pemerintah yang menjadi tugas pusat dan daerah. Dan terdapat pula pada PP nomor 45 tahun 1992 dan dikuatkan lagi melalui PP nomor 8 tahun 1995. Menurut Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, desentralisasi dikonsepkan sebagai penyerahan wewenang yang disertai tanggung jawab pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom. Beberapa alasan yang mendasari perlunya desentralisasi. Yang pertama, mendorong terjadinya partisipasi dari bawah secara lebih luas. Yang kedua, mengakomodasi terwujudnya prinsip demokrasi. Yang ketiga, pengurangan biaya akibat alur birokrasi yang panjang sehingga dapat meningkatkan efisiensi. Yang keempat, memberi peluang untuk memanfaatkan daerah secara optimal. Yang kelima, mengakomodasi kepentingan publik. Yang keenam, mendorong peningkatan kualitas produk yang lebih kompetitif. Mengapa perlu desentralisasi? Karena berbagai studi tentang desentralisasi menunjukkan bahwa pekerjaan yang bersifat kompleks dikerjakan dalam tim mengandung unsur ketidakpastian dan berada dalam lingkungan yang cepat berubah, tidak bisa dikelola secara sentralistik. Pendidikan secara khusus bagi sekolah yang selama ini dikelola secara sentralistik justru menimbulkan banyak masalah. Maka sekolah yang memiliki karakteristik seperti itu harus didesentralisasikan. Salah satu model desentralisasi pendidikan adalah manajemen berbasis sekolah, school based management. Banyak pakar dan pemerhati pendidikan menyumbangkan pikirannya untuk mengkaji model MBS yang cocok dengan kondisi negara ini. Namun jarang sekali yang menyinggung masalah isi yang tak lain merupakan hakikat desentralisasi itu sendiri.
Hakikat desentralisasi pendidikan adalah apa dan kepada siapa, dan bukan aturan-aturan antara lain. Yang pertama, menurut Holseter dan Mohman 1993, terdapat 4 sumber daya yang harus didesentralisasikan, yaitu power atau authority, knowledge, information, and reward. Yang kedua, pengetahuan atau knowledge juga harus didesentralisasikan sehingga sumber daya manusia di sekolah mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi kinerja sekolah. Pengetahuan yang perlu didesentralisasikan meliputi keterampilan yang berkaitan dalam pekerjaan secara langsung atau job skill, keterampilan kelompok atau teamwork skill, dan pengetahuan keorganisasian atau organizational knowledge. 3. Hakikat lain yang harus didesentralisasikan adalah informasi. Pada model sentralistik, informasi hanya dimiliki para pemimpin puncak. Maka, pada model MBS harus didistribusikan ke seluruh konstitusi sekolah, bukan ke seluruh stakeholder. Apa yang perlu diperluaskan? Antara lain berupa visi, misi, strategi, dan sasaran dan tujuan sekolah, keuangan dan struktur biaya, isu-isu sekitar sekolah, kinerja sekolah, dan para penyelenggaranya. Penyebaran informasi bisa secara vertikal dan horizontal, baik dengan cara tatap muka maupun tulisan. Pengarahan reward adalah hal penting lainnya yang harus didesentralisasikan. Yang keempat, penghargaan bisa berupa fisik maupun non-fisik, yang semua didasarkan atas prestasi kerja. Dengan mendesentralisasikan 4 bidang tersebut, diharapkan tujuan utama MBS akan tercapai. Tujuan utama MBS tak lain adalah meningkatkan kinerja sekolah dan terutama meningkatkan kinerja belajar siswa menjadi lebih baik. Faktor-faktor desentralisasi. Desentralisasi merupakan salah satu cara untuk mendelegasikan suatu pemerintah dari pemerintahan pusat ke pemerintah daerah yang sudah menerapkan otonomi. Adapun faktor-faktor yang mendasari di lakuna desentralisasi adalah sebagai berikut. 1. Faktor sifat dan bentuk negara. Faktor ini merupakan salah satu kenapa dilakukannya desentralisasi. Bentuk negara Indonesia adalah republik yang dipimpin oleh presiden sehingga cocok untuk menerapkan desentralisasi. 2. Faktor pemerintahan. Pada suatu negara pasti ada suatu sistem pemerintahan. Indonesia menganut paham demokrasi. Berbeda dengan yang bersifat otoriter, biasanya akan menganut sistem otoriter. 3. Faktor geografis. Faktor yang berikutnya adalah faktor geografis. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan, maka desentralisasi cocok untuk negara Indonesia agar terjadi percepatan dalam pemerintahan. Yang keempat, faktor warga negara. Faktor berikutnya adalah faktor warga negara. Dalam suatu negara pasti memiliki warga negara. Desentralisasi cocok diterapkan untuk negara dengan warga negara yang terdiri dari berbagai macam golongan atau heterogen. Contoh faktor desentralisasi mengenai pendidikan. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang dirancang baik dalam bentuk dokumen, proses maupun penilaian didasarkan pada pencapaian tujuan, konten dan bahan pelajaran serta penyelenggaraan pembelajaran yang didasarkan pada standar kompetensi lulusan. Implementasi adalah kunci sukses sebuah program. Kegagalan dalam melaksanakan program berarti kegagalan dalam mencapai tujuan dari program tersebut.
Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisa pelaksanaan kebijakan kurikulum 2013 pendidikan dasar dan menengah di era desentralisasi dengan menggunakan faktor-faktor interaktif yang digagas oleh George C. Edward, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan. Keberperanan empat faktor tersebut sangat bermakna bagi implementasi kebijakan. Pelaksanaan kurikulum 2013 di era desentralisasi di Kota Surabaya sudah sesuai dengan peraturan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui analisa deskriptif dengan model studi kasus. Subjek penelitiannya adalah pegawai Dinas Pendidikan Kota Surabaya, kepala sekolah, dan guru dari beberapa sekolah yang telah melaksanakan kurikulum 2013 berdasarkan Peraturan Menteri 022/HKR 2015. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini yang didapat adalah menurut faktor yang digagas oleh George Edward bahwa kurikulum 2013 telah berjalan dengan lancar. Faktor-faktor keberhasilan kurikulum 2013 diantaranya komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi. Syarat keberhasilan proses desentralisasi pendidikan. Keberhasilan desentralisasi pendidikan setidaknya akan tergantung pada beberapa faktor pendukung. Di bawah ini akan dikemukakan 4 faktor penunjang keberhasilan desentralisasi pendidikan, yaitu 1. Menerapkan deregulasi. Meningkatkan fleksibilitas melalui penerapan deregulasi merupakan kunci utama untuk memacu efektivitas desentralisasi pendidikan di daerah dan sekolah. Deregulasi merupakan proses pemangkasan jalur birokrasi yang terlalu ketat dan panjang. Deregulasi juga berarti menghilangkan rantai birokrasi yang terlalu banyak sebagai sistem semestinya, bukan untuk mempersulit dan memperlambat proses, tetapi sebaliknya memperlancar proses layanan pendidikan yang diperlukan oleh masyarakat. 2. Menerapkan semi-otonom atau melaksanakan desentralisasi secara bertahap dan berkesinambungan. Yang ketiga, melakukan kepemimpinan demokratis dan partisipatif dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Yang keempat, menerapkan profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan desentralisasi pendidikan. Baik, poin selanjutnya kelebihan dan kelemahan desentralisasi pendidikan. Ada 4 kelebihan dari desentralisasi pendidikan. 1. Peningkatan mutu, yaitu dengan kewenangan yang dimiliki sekolah, maka sekolah lebih leluasa mengelola dan memberdayakan potensi sumber daya yang dimiliki. 2. Efisiensi keuangan. Hal ini dapat dicapai dengan memanfaatkan sumber-sumber pajak lokal dan mengurangi biaya operasional. 3. Efisiensi administrasi, dengan memotong mata rantai birokrasi yang panjang dengan menghilangkan prosedur yang bertingkat-tingkat. 4. Perluasan dan pemerataan, membuka peluang penyelenggaraan pendidikan pada daerah pelosok sehingga terjadi perluasan dan pemerataan pendidikan. Adapun kelemahan yang mungkin timbul, pendapat lain dikemukakan oleh Smith dalam Knalop 2012. Kelebihan kebijakan desentralisasi ini memiliki keuntungan-keuntungan sebagai berikut. 1. Desentralisasi diterapkan dalam upaya pendidikan politik. 2. Untuk latihan kepemimpinan politik. 3. Untuk memelihara stabilitas politik. 4. Untuk mencegah konsentrasi kekuasaan di pusat. 5. Untuk memperkuat akuntabilitas publik. 6. Untuk meningkatkan kepekaan elit terhadap kebutuhan masyarakat lewat pendekatan pelayanan publik. Menurut Smith, keenam hal tersebut di atas bisa tercapai apabila administrasi pemerintah tertata dengan baik. Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah diperlukan administrasi pemerintahan daerah yang respon dan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu,
Dengan memahami sistem administrasi demikian pada tingkat daerah, maka hubungan saling terkait antara semua komponen yang terdapat dalam administrasi pemerintahan daerah sebagai satu kesatuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan semakin cepat tercapai. Hal ini sangat dibutuhkan kemitraan dari semua komponen daerah. Selain kelebihan tentunya, desentralisasi juga memiliki kelemahan. Menurut Smith dalam Knalop 2012, kekurangan desentralisasi yaitu 1. Karena jumlah organ-organ pemerintah bertambah banyak, sejalan dengan kewenangan yang dimiliki daerah, maka struktur pemerintahan bertambah kompleks sehingga mempersulit koordinasi. 2. Hubungan keseimbangan dan keserasian antara berbagai macam kepentingan daerah mudah terganggu. 3. Desentralisasi teritorial dapat mendorong timbulnya sentimen kedaerahan atau disebut dengan etnosentris. 4. Pengambilan keputusan memerlukan waktu yang lama karena melalui perundingan yang rumit. 5. Penyelenggaraan desentralisasi memerlukan biaya yang lebih banyak dan sulit dilaksanakan secara sederhana dan seragam. Poin terakhir, penutup. Kesimpulan, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa desentralisasi pendidikan pada hakikatnya berkorelasi positif terhadap peningkatan mutu lulusan lembaga pendidikan dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Apabila sekolah dikelola dengan optimal oleh personalia yang profesional, pengambilan keputusan dilakukan oleh pihak-pihak yang lebih dekat dan tahu tentang kebutuhan dan potensi sekolah, maka mutu pendidikan akan lebih maksimal sesuai yang diharapkan. Pengelolaan pendidikan yang baik menghasilkan Indonesia yang baru. Desentralisasi pendidikan merupakan suatu keharusan jika kita ingin cepat mengejar ketertinggalan dari bangsa lain. Melalui pendidikan yang demokratis akan melahirkan masyarakat yang kritis dan bertanggung jawab. Masyarakat yang demokratis akan mampu menciptakan masyarakat damai, yaitu masyarakat yang berbudaya tinggi, yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, yang mana sangat menghargai hak-hak asasi manusia. Tidak ada kata terlambat untuk menjadi orang yang Anda inginkan. By George Eliot. Ikan hiu memang asin. Thank you. Terima kasih. Ikan hiu keter-keter. See you later. Sekian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.